Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Miftahuddin, NRP 18072. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan evaluasi akhir semester untuk mata kuliah Fisika Komputasi 2 dengan judul Penyelesaian Permasalahan Gelombang Elastis Satu Dimensi pada Permasalahan Akustik Menggunakan Metode Finite Difference. Untuk outline pada presentasi kali ini, di bagian pertama, saya akan memperkenalkan permasalahan akustik yang akan diselesaikan. Kemudian pada bagian kedua dilakukan penyelesaian secara matematis. Kemudian pada bagian ketiga dijabarkan pola logika yang dibangun untuk menyusun source code. Kemudian pada bagian keempat akan dijabarkan source code yang akan digunakan, baik source code pada kondisi awal, kondisi sesaat, dan pada saat distribusi tiap waktunya. Kemudian pada bagian keempat ini juga akan dilakukan running pada source code yang sudah disusun dalam software MATLAB. Dan pada bagian terakhir yaitu untuk penjabaran hasil dari penyelesaian permasalahan akustik. Masuk ke bagian pertama, yaitu permasalahan yang akan diselesaikan dengan metode finite difference. Untuk permasalahannya yaitu menentukan besar tekanan dan kecepatan akustik sistem pada tiap waktu dalam domain ruang satu dimensi, yaitu dalam rentang min L hingga L, dengan nilai L sama dengan 10, sebagaimana pada ilustrasi grid pada gambar berikut. Dengan titik awal mula gelombang atau sumber suaranya berada pada titik nolnya. Kemudian masuk ke bagian kedua, mengenai penyelesaian secara matematis. Untuk menyelesaikan permasalahan akustik digunakan persamaan gelombang elastis, di mana gelombang elastis merupakan gelombang yang perambatannya tergantung pada sifat media perambatan itu sendiri. Hal ini relevan sebagaimana kasus gelombang akustik, di mana suara yang berasal dalam suatu ruangan yang sama akan terdengar jelas dibandingkan dengan suara yang berasal dari ruangan yang berbeda. Hal ini karena suara merambat juga berdasarkan atau bergantung pada sifat media rambatnya. Dengan begitu digunakan dua persamaan gelombang elastis yang dapat dilihat pada kotak sebelah kiri dengan menggunakan variabel bebas X sebagai domain ruang dan variabel bebas T sebagai domain waktu. Sedangkan untuk variabel yang lain seperti epsilon merupakan renggangan, kemudian V adalah kecepatan gelombang, rho-nya sebagai densitas, dan sigma-nya adalah tegangan. Selanjutnya, terdapat relasi antara tegangan sigma dan renggangan epsilon dengan modulus blok kompresibilitas, sebagaimana pada relasi ini. Dan juga terdapat relasi antara tekanan dengan tegangan. Dengan begitu, persamaan gelombang elastis yang tadi sudah disebutkan di awal akan berubah bentuk sebagaimana pada persamaan pada kotak kedua ini, di mana nilai do P per do T plus K sebagai fungsi X dengan do V per do X nilainya akan sama dengan 0, dan densitas X do V per do T ditambah dengan do P per do X nilainya akan sama dengan 0. Selanjutnya dibuat asumsi penyederhanaan dengan mengasumsikan nilai rho X bernilai 1 dan modulus flux kompresibilitas K bernilai 1, sehingga persamaan di kotak kedua ini akan menjadi persamaan yang lebih sederhana, yaitu berupa persamaan diferensial parsial yang dapat dilihat pada kotak yang paling bawah atau kotak ketiga, yaitu do P per do T plus do V per do X sama dengan 0, dan do V per do T plus do P per do X nilainya akan sama dengan 0. Langkah selanjutnya, dengan melakukan penurunan persamaan diferensial parsial. Untuk menurunkan persamaan ini, digunakan gridding sebagaimana pada gambar di bawah ini, yaitu sumber dari gelombang, yaitu titik awalnya berada pada titik X, dengan P-nya sama dengan PJ, yaitu tekanan dalam indeks J. Kemudian, gelombang ini akan disalurkan kepada dua sisi yang berbeda, ke sisi X positif dan ke sisi X negatif. Dengan begitu, untuk persamaan yang pertama, digunakan metode forward untuk penurunan P terhadap T atau tekanan terhadap waktu, dan digunakan metode backward pada turunan V atau kecepatan terhadap domain ruangnya. Sehingga persamaan ini menjadi pada persamaan yang kedua, di mana PJ dalam notasi N plus 1 dikurang dengan Pn, kemudian dibagi dengan delta T. Begitu juga pada kecepatan V-nya. Sehingga akan didapati bentuk diskrit dari penurunan persamaan diferensial ini dengan memindahkan luas sebelah P ke sisi kanan, kemudian nilai dt dan dx diuraikan, dan nilai P dipindahkan ke sebelah atau ke ruas kanan. Dengan begitu akan didapati persamaan diskrit untuk nilai
tekanan akustik pada permasalahan ini, di mana nilai persamaannya sebagaimana pada persamaan berikut. Selanjutnya, dilakukan penurunan pada persamaan yang kedua, yaitu do V per do T plus do P per do X sama dengan 0, dengan menggunakan sistem grading yang sama, dan menggunakan metode yang sama, yaitu metode forward dan metode backward. Dengan begitu, setelah dilakukan penyelesaian matematis, akan didapati sistem diskrit dari kecepatan gelombang yang nilainya bisa dilihat pada persamaan paling bawah ini. Sehingga didapati dua persamaan, yaitu persamaan tekanan akustik dan persamaan kecepatan gelombang hasil penyelesaian matematis dari persamaan diferensial parsial. Selanjutnya, untuk tekanan dan kecepatan pada kondisi awal, dibuat asumsi bahwa dalam rentang min 10 sampai 10, nilai tekanannya bernilai 1 min cos X plus Pi jika berada dalam rentang min Pi hingga Pi. Sedangkan untuk rentang min L sampai Pi, di mana L adalah 10, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan dalam bagian permasalahan, nilainya akan sama dengan 0. Begitu juga dari Pi hingga L. Sedangkan untuk fungsi kecepatan awalnya, karena dalam T sama dengan 0, maka nilai V-nya akan bernilai 0 dalam seluruh rentang dari min 10 sampai 10, atau dari min L hingga L. Setelah mendapatkan persamaan-persamaan tadi, kemudian dibangun pola logika, yang pertama dengan mendeskripsikan variabel yang digunakan. Kemudian dilakukan pendeskripsian kondisi awal, di mana kondisi awalnya tadi bawah tekanan pada T sama dengan 0 hanya berada dalam rentang min Pi hingga Pi, yang nilainya bernilai 1 min cos X plus Pi, sedangkan dalam rentang yang lain bernilai 0. Kemudian untuk kecepatan dalam T sama dengan 0 atau dalam kondisi awal, nilainya akan selalu 0. Kemudian dilakukan pendeskripsian hasil persamaan diferensial parsial, baik dalam persamaan tekanan akustik maupun dalam persamaan kecepatan gelombang. Pada bagian ini, digunakan persamaan diskrit yang sudah didapatkan tadi ke dalam source code MATLAB untuk akhirnya dapat dibuat visualisasi grafik, baik visualisasi grafik tekanan maupun visualisasi grafik kecepatan gelombang pada tiap waktunya. Dengan begitu, untuk source code MATLAB yang akan digunakan, pertama untuk bagian awal, sebagaimana pada pola logika yang sudah dibangun tadi, dilakukan pendeskripsian variabel dengan jumlah seed n-nya sebesar 1000, dengan panjang domain ruangnya L, sebagaimana permasalahan yang tadi telah disebutkan, dengan nilai delta X sama dengan 2L per n-1, dan T-nya adalah 0,05 dikali dengan delta X. Dan rentang interval ruang X-nya dari min L sampai L, atau dari min 10 hingga 10. Kemudian pada bagian kedua juga dilakukan initial condition atau kondisi awalnya, di mana pada nilai X-nya dari min Pi hingga Pi digunakan nilai tekanan P bernilai 1 min cos plus Pi, yaitu saat T-nya sama dengan 0. Kemudian juga dilakukan visualisasi grafik, karena pada kondisi awal, persamaan tekanan akustik dan persamaan gelombang yang tadi sudah dijabarkan secara diskrit, itu tidak digunakan, karena pada kondisi awal dengan nilai T sama dengan 0. Sedangkan untuk kondisi sesaatnya, digunakan pendeskripsian variabel yang sama, namun dibuat beberapa penambahan, yaitu dengan menambahkan nilai T, karena digunakan untuk mencari kondisi-kondisi pada waktu-waktu tertentu. Di sini digunakan pada waktu 3 second dan dalam waktu 5 second. Kemudian juga dilakukan initial condition sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, baru selanjutnya dilakukan solusi eksak dengan menggunakan persamaan diskrit dari tekanan akustik dan kecepatan gelombangnya. Kemudian dilakukan pemilahan hasil dan dilakukan plot grafik baik dalam grafik tekanan akustik dan grafik kecepatan gelombang. Hal ini juga dilakukan pada source code distribusi tiap waktu. Selanjutnya adalah dilakukan running MATLAB pada source code yang sudah disusun. Ini source code untuk kondisi awal dalam software MATLAB. Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya di dalam slide, ketika source code ini akan di-run, maka akan menampilkan grafik tekanan akustik dan kecepatan gelombang. Untuk penjelasan grafik ini akan dijelaskan pada bagian hasil. Kemudian, untuk kondisi 3 second, dengan nilai T final sebesar 3, di mana T final ini menunjukkan waktu simulasi yang digunakan dalam satuan second, maka kemudian ketika di run,
akan mendapatkan bahwa tekanan akustik dan kecepatan gelombangnya menjadi seperti dalam grafik ini. Untuk penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan pada bagian hasil. Dan yang terakhir, untuk kondisi 5 second, dengan nilai T final sebesar 5, akan didapati grafiknya sebagaimana pada gambar ini. Baik untuk tekanan akustik dan kecepatan gelombangnya. Lagi-lagi untuk hasil yang lebih rinci akan dijelaskan dalam bagian hasil. Setelah dilakukan running MATLAB, akhirnya akan mendapatkan grafik tekanan dan kecepatan sebagai hasil penyelesaian permasalahan akustik, baik dalam kondisi awal maupun dalam kondisi sesaat. Pertama, untuk kondisi awal, dapat terlihat bahwa tekanan akustik berpusat pada titik 0, atau dalam domain ruang X sama dengan 0. Hal ini dikarenakan titik ini merupakan sumber suara, sehingga tekanan akustik akan berpusat pada titik tersebut. Tekanan akustik juga membentuk grafik Gaussian atau terdistribusi secara Gaussian. Sedangkan untuk kecepatan gelombangnya bernilai 0 untuk setiap rentang, dari rentang -10 sampai 10, sebagaimana pada permasalahan awal. Hal ini dikarenakan pada T sama dengan 0, gelombang akustik masih belum melakukan perambatan. Hal ini juga sesuai dari asumsi tekanan awal yang tadi digunakan, bahwa tekanan akustik hanya berada dalam rentang min pi hingga pi, sedangkan kecepatannya bernilai 0 untuk semua rentang. Dengan begitu akan mendapatkan grafik sebagaimana berikut. Selanjutnya, pada kondisi sesaat, yaitu pada waktu 3 second, tekanan akan terpisah atau terbagi dua, tersebar ke arah kanan dan ke arah kiri dalam domain ruang X, sehingga nilai tekanannya menjadi setengahnya, yaitu 1, karena pada awalnya bernilai 2. Pada waktu 3 second, tekanan akustik berpusat pada nilai di sekitar -3 dan pada ruang domain di sekitar 3, dengan arah perambatan ke arah kanan dan arah perambatan ke arah kiri. Ini dapat terlihat dari kecepatan gelombang pada rentang -3 bernilai positif hingga akan berambat ke arah kanan, sedangkan dalam rentang -3 bernilai negatif hingga akan bergerak ke rentang ke arah kiri. Ini juga dibuktikan dalam waktu 5 second. Dapat dilihat bahwa tekanan akustiknya semakin menjauh dalam tiap rentangnya, di mana pada waktu ini tekanan berpusat di sekitar antara -5 hingga -6, dan juga berpusat di antara 5 hingga 6. Dengan kecepatan gelombang yang masih sama, yaitu bernilai positif dan bernilai negatif. Untuk lebih jelas bagaimana persebaran distribusi tekanan di permasalahan akustik ini, digunakan running MATLAB untuk source code yang ketiga. Untuk memperjelas bagaimana persebarannya, maka rekaman dari running distribusi tekanan akan dipercepat. Dapat dilihat terdapat persebaran tekanan akustik ke arah kanan dan ke arah kiri, yang dapat dilihat dari nilai kecepatan gelombang yang bernilai positif pada rentang arah kanan dan bernilai negatif pada rentang arah kiri, dengan titik acuan pusat bernilai 0. Sebagaimana pada grafik, tekanan akustik terhadap domain ruang yang terbagi menjadi dua kurva Gaussian. Dengan begitu didapati bahwa tekanan akustik akan terus menjalar ke seluruh rentang domain ruang dari 0 ke 10 dan dari 0 ke -10, dengan diikuti kecepatan gelombang yang bernilai positif dalam rentang 0 sampai 10 dan kecepatan gelombang bernilai negatif pada rentang 0 sampai -10. Ini dari kondisi awalnya, kemudian tekanan akustik akan tersebar atau terbagi dua dalam rentang arah kanan dan arah kiri pada waktu 3 second, kemudian pada waktu 5 second akan semakin menjauh, dan terus tersebar secara Gaussian ke arah rentang kanan dan ke arah rentang kiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih kepada Bapak Sungkono yang telah memberikan bimbingan dan pembelajarannya dalam mata kuliah Fisika Komputasi 2. Mohon maaf atas kesalahan, baik kesalahan penyebutan istilah maupun kesalahan dalam penjabaran suatu istilah. Saya Dafa Miftahuddin, NRP 18072. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.